Audiobook, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik. Mark Manson. Bab 2, bagian 3. Kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Masalah merupakan konstanta di kehidupan ini. Ketika Anda memecahkan masalah kesehatan Anda dengan cara membayar kartu anggota gym, Anda menciptakan masalah baru, seperti harus bangun lebih awal agar bisa ke tempat latihan tepat waktu. Mandi keringat selama 30 menit di atas elliptical, mesin latihan stasioner, kemudian mandi dan ganti baju sebelum ke tempat kerja, supaya tidak menyebarkan bau tak sedap di seluruh kantor. Ketika Anda menemukan solusi untuk masalah lain, seperti tidak bisa meluangkan waktu bersama pasangan Anda untuk kencan malam, pada malam Rabu yang sudah direncanakan, sebenarnya Anda menciptakan masalah baru, seperti mencari ide apa yang sebaiknya dilakukan setiap Rabu, sesuatu yang disukai kalian berdua. Memastikan kalau Anda punya cukup uang untuk makan malam romantis, kembali mencari tahu keintiman dan getaran yang rasanya sudah hilang di antara kalian berdua, serta mencari bahan untuk bercinta dalam sebuah bed art kecil yang terisi terlalu banyak gelembung. Masalah tidak pernah berhenti. Mereka hanya datang silih berganti dan atau meningkat. Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan. Jika Anda berusaha menghindari masalah atau merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun, Anda akan membuat diri Anda sengsara. Jika Anda merasa kalau Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, sama halnya Anda membuat diri sendiri sengsara. Bumbu rahasianya ada dalam kata memecahkan masalah, dan bukan pada punya atau tidak punya masalah. Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan. Ini adalah sebuah kegiatan, bukan sesuatu yang diam-diam diberikan pada kita. Bukan sesuatu yang secara ajaib Anda temukan dalam salah satu dari 10 artikel urutan teratas dari Huffington Post, dari guru atau pengajar tertentu. Ini tidak secara ajaib muncul ketika pada akhirnya Anda memiliki uang yang cukup untuk membuat satu kamar tambahan di rumah. Anda tidak akan pernah menjumpai kebahagiaan sedang menunggu Anda di suatu tempat, suatu ide, suatu pekerjaan, atau bahkan sebuah buku untuk membahas hal itu. Kebahagiaan merupakan proses kerja yang konstan, karena memecahkan masalah juga adalah proses kerja yang konstan. Solusi terhadap masalah kita hari ini akan meletakkan fondasi untuk salah di esok hari. Dan seterusnya. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya dan menikmati proses pemecahannya. Kadangkala masalah-masalah tersebut sederhana. Makan makanan sehat, pergi ke tempat baru, menamatkan video game yang baru saja Anda beli. Di lain waktu, masalah tersebut abstrak dan rumit. Memperbaiki hubungan dengan ibu Anda, mendapatkan karir yang Anda sukai, menumbuhkan persahabatan yang lebih baik. Apapun masalah Anda, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang rasanya hidup tidak sesederhana itu. Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari 2 cara berikut. Yang pertama, penyangkalan. Beberapa orang mengingkari kenyataan bahwa mereka memiliki masalah, dan karena mereka menyangkal kenyataan itu, mereka harus secara konstan menipu atau mengalihkan diri mereka dari kenyataan hidup. Ini dapat membuat mereka merasa nyaman dalam jangka pendek. Namun, ini justru menuntun pada hidup yang rapuh, neurotisme, dan pengekangan emosional. Yang kedua, mentalitas korban. Beberapa orang memilih untuk meyakini bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Bahkan ketika faktanya mereka mampu, para korban ini memilih untuk menyalahkan orang lain atas masalah mereka atau menyalahkan situasi di luar diri mereka. Ini dapat membuat mereka merasa lebih baik untuk sementara waktu. Namun, ini akan menggiring mereka pada kehidupan yang penuh amarah, ketidakberdayaan, dan keputusasaan.
Orang-orang menyangkal dan menjadikan orang lain kambing hitam atas masalah mereka hanya karena tindakan semacam itu sangat mudah dan enak dilakukan. Sementara di sisi lain, menyelesaikan masalah itu sulit dan kadang terasa tidak menyenangkan. Segala bentuk tindakan menyalahkan dan menyangkal membuat kita cepat tinggi. Ini adalah cara untuk sementara waktu lari dari masalah kita. Dan pelarian ini rupanya memberi kita jalan pintas yang membuat kita merasa nyaman. Orang bisa merasa tinggi karena macam-macam hal, entah dari zat seperti alkohol, pembenaran moral yang datang dari menyalahkan orang lain, atau sensasi mendebarkan dari beberapa petualangan berisiko yang baru. Ini adalah cara yang sangat dangkal dan tidak produktif dalam kehidupan seseorang. Dunia lebih banyak menjajakan hal-hal yang membuat kita tinggi ketimbang cara untuk memecahkan masalah yang masuk akal. Banyak guru kepribadian mengajari Anda bentuk penyangkalan baru dan menyemangati Anda dengan latihan-latihan yang terasa enak dalam waktu pendek. Padahal itu menghabiskan isu mendasar. Ingat, tidak seorang pun yang mengklaim dirinya bahagia. Masih perlu berdiri di depan cermin dan berurang-urang berkata pada dirinya sendiri kalau dia bahagia. Tinggi juga mengakibatkan kecanduan. Semakin Anda mengalami ketergantungan pada hal yang membuat Anda merasa lebih baik, Anda akan semakin sering mencarinya. Dalam pemahaman ini, hampir segala hal bisa mengakibatkan kecanduan, tergantung pada motivasi yang ada di baliknya. Kita semua memiliki metode yang kita pilih sendiri untuk mematikan rasa sakit dari masalah kita. Asal dalam dosis normal, itu tidak masalah. Namun, semakin lama kita menghindar dan semakin lama kita mematikan rasa sakit, akan semakin besar rasa sakit. Ketika pada akhirnya kita benar-benar menghadapi permasalahan tersebut.